Halo semuanya, balik lagi di channel Synclopedia, channel yang membahas tentang dunia perfilman. Oke, kali ini kita akan merekap film yang berjudul Jumanji Welcome to Jungle yang dirilis pada tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan. Film ini bercerita tentang 4 pemuda yang terjebak di dunia game. Agar mereka bisa keluar dari dunia game tersebut, mereka harus menyelesaikan misi yang cukup berbahaya. Bagaimana keseruan film ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali pada scene flashback 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1996, di mana ada seseorang yang menemukan papan permainan Jumanji di tepi pantai. Kemudian ia membawa papan tersebut ke rumahnya dan memberikan papan tersebut kepada anaknya yang bernama Alex. Karena Alex melihat papan Jumanji yang sudah kuno dan tidak menarik, lalu ia meletakkan papan tersebut di sebuah rak, lalu melanjutkan video game yang sedang ia mainkan. Pada malam harinya, Alex terbangun dari tidurnya. Ia melihat cahaya berwarna hijau yang muncul dalam kamarnya. Ia pun bangun dan mengambil papan Jumanji tersebut lalu membukanya. Ia membuka isi papan Jumanji tersebut dan ternyata berisi kaset video game. Lalu Alex pun mencoba kaset tersebut dan hal aneh pun terjadi. Ia pun menghilang secara tiba-tiba. Setelah beberapa tahun kemudian, di sini terlihat anak laki-laki bernama Spencer. Dia seorang kutu buku yang suka bermain video game. Ketika Spencer sedang asik bermain video game, ia pun mendapat sebuah pesan dari Fridge untuk bertemu di depan rumah kosong. Di sini Fridge meminta makalah miliknya yang sedang dikerjakan oleh Spencer. Mengingat hal itu, Spencer pun segera mengerjakan makalah tersebut dengan mengcopy makalah miliknya sendiri. Lalu mereka pun bertemu di depan rumah kosong tersebut. Dan ternyata rumah tersebut merupakan rumah Alex yang sudah lama menghilang, tepatnya 20 tahun yang lalu. Pada scene selanjutnya diperlihatkan gadis cantik yang gemar bermain sosial media. Gadis tersebut bernama Bethany. Ketika di sekolah, pada saat ujian sedang berlangsung, tanpa ragu Bethany melakukan video call dengan temannya. Tanpa ia sadari, guru yang mengawasi ujian tersebut sudah ada di belakangnya dan memergoki Bethany yang sedang asik video call. Dan karena itu, Bethany pun mendapat hukuman dari guru tersebut. Scene berlanjut di kelas yang sedang berlangsung praktek olahraga. Muncul seseorang yang bernama Martha. Ia menganggap bahwa mata pelajaran olahraga tidak penting baginya dan menolak yang diperintahkan gurunya. Karena hal tersebut, Martha pun mendapat hukuman. Di sini Spencer melihat Martha dan ternyata Spencer naksir kepadanya. Lalu seseorang memanggil Spencer ke ruangan kepala sekolah. Di ruang tersebut sudah ada Fridge yang sudah ada di sana. Ternyata makalah yang telah dibuat oleh Spencer untuk Fridge sudah diketahui oleh guru tersebut dan mereka berdua pun mendapat hukuman. Dari beberapa murid yang mendapatkan hukuman tadi, kemudian mereka pun dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian setelah itu mereka berempat dikirim ke sebuah ruangan yang sangat kotor. Spencer dan teman-temannya pun dihukum untuk membersihkan ruangan tersebut. Lalu kemudian Fritz menemukan semacam video game lama. Kemudian ia memberitahukan kepada Spencer, lalu mencoba menghidupkan video game tersebut pada sebuah televisi yang berada pada ruangan itu. Ketika menyala, pada monitor tersebut menunjukkan tampilan yang tertuliskan Welcome to Jumanji. Lalu terdapat perintah untuk memilih karakter. Setelah game itu dimainkan, lalu keanehan pun terjadi. Tiba-tiba suara drum dan suara hewan terdengar di sana. Lalu mereka berempat pun terhisap ke dalam game tersebut. Setelah mereka masuk ke dalam game tersebut, tiba-tiba saja Spencer sudah berada di hutan yang rimbun. Lalu Spencer merasa aneh pada tubuhnya. Diikuti oleh 3 orang yang tidak ia kenal jatuh dari langit. Lalu Spencer menyadari bahwa ketiga orang tersebut adalah Fridge, Bethany, dan Martha. Lalu Spencer menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam permainan tersebut sebagai karakter yang mereka telah pilih sebelumnya. Bethany yang merasa terkejut terhadap perubahan tubuhnya, lalu ia segera melihat tubuhnya ke tepi sungai. Naasnya di tepi sungai tersebut ada seekor kuda Nil yang memangsanya hidup-hidup. Bethany pun mati, tapi tak selang lama tiba-tiba Bethany jatuh dari langit. Tak lama kemudian mereka berlari karena dikejar kuda Nil yang besar, lalu dihadang oleh seseorang yang mengendari mobil.
Lalu ia menyapa Spencer sebagai Dr. Bravestone dan kawan-kawannya. Mereka berempat pun segera naik ke dalam mobil tersebut dan mendapat beberapa penjelasan dari pria tersebut. Nama pria tersebut adalah Nigel. Nigel tak lain adalah pemandu dalam permainan Jumanji. Lalu ia memberikan surat kepada Spencer. Isi surat itu adalah sebuah misi yang harus mereka lakukan untuk mengembalikan permata kuil Jaguar dan menghilangkan kutukan yang ada di dunia Jumanji. Permata tersebut telah dicuri oleh seseorang yang bernama Profesor Russell Planfeld. Singkat cerita bahwa Nigel telah mencuri permata tersebut ketika Profesor Russell sedang tertidur. Dan kini ia memberikan permata tersebut kepada Dr. Bravestone untuk dikembalikan ke tempatnya semula agar kutukan di Jumanji bisa menghilang. Setelah itu Nigel memberikan peta Jumanji kepada Dr. Bravestone, lalu ia menyuruh untuk menemukan bagian yang hilang agar mereka bisa menyelesaikan permainan dan bisa pulang ke dunia mereka. Ketika Spencer membuka peta tersebut hanya terlihat kertas kosong. Tetapi saat Bethany melihat peta tersebut, ia dapat melihat peta tersebut. Ternyata karakter yang dipilih oleh Bethany adalah karakter yang memiliki ahli dalam mempelajari peta. Jadi hanya karakter inilah yang bisa melihat dan membaca peta. Lalu tanpa sengaja Spencer menepuk dada kirinya. Lalu muncul sebuah informasi mengenai karakternya tersebut. Isi informasi tersebut adalah informasi tentang kelebihan dan kelemahan dari karakter tersebut. Setelah mereka mempelajari kelebihan dan kekurangan dari setiap karakter, lalu mereka mempelajari peta. Yang isi peta tersebut terdapat beberapa misi yang harus mereka selesaikan. Tak lama setelah itu muncullah sekelompok pengikut Profesor Russell dengan mengendarai sepeda motor. Mereka pun berlari sambil menghindari tembakan yang mengarah ke mereka. Dari sebagian mereka merasa takjub dengan kemampuan karakter yang mereka mainkan. Di antaranya karakter Dr. Bravestone dan Ruby Roundhouse. Mereka dapat berlari kencang dan berkelahi. Sedangkan Pridge dengan karakter yang ia mainkan terlihat kewalahan. Untuk berlari saja ia sangat lambat. Dan juga karakter dari Bethany, yaitu Profesor Sally Oberon. Ia memiliki daya tahan yang sangat lemah, sehingga berlari sebentar saja sudah kelelahan. Setelah aksi kejar-kejaran yang sangat hebat, mereka sampai di ujung air terjun dan memutuskan untuk melompat. Mereka pun lolos dari komplotan tersebut, tapi sayangnya Martha terkena tembakan lalu ia pun mati. Tak lama setelah itu ia pun terjatuh dari langit. Setelah itu ia mendapati tato di tangannya menjadi 2 garis. Ternyata jumlah garis pada tato tersebut merupakan jumlah dari nyawa mereka. Setelah itu Pridge dan Bethany ingin